Nona dia. Hati-hati dengan jebakan. Biksu sialan, bawakan dana militer itu. Kalau tidak, aku bunuh dia. Tembak. Bunuh mereka. Saudara-saudara, jangan kehilangan ketenangan. Hari ini kita akan membubarkan gerombolan pecundang ini. Kita harus bertarung bersama. Ambil tempat kakakmu, Mulyono. Ya, kakak tertua. Formasi harimau ganas. Seperti awan yang tersebar dan air yang mengalir, kita tak punya tempat tetap. Hanya hati ini yang seperti kecapi Vajra. Amitabha. Lihat siapa kau, penyihir tua. Kau pikir mau kemana? Jangan diikuti. Apa yang terjadi? Seorang bajak laut menggunakan teknik untuk menyelamatkannya. Apa sekte harum surgawi juga bersekutu dengan bajak laut? Mungkin. Baiklah, karena dia melarikan diri. Aku rasa dia tidak bisa menyebabkan banyak masalah. Ayo.
Aku akan memakai bajunya untuk menyusup. Tunggu aku di hutan. Baiklah. Hati-hati. Apa yang kau lakukan? Ada pembunuh. Ada pembunuh. Bodoh, lewat sana. Hati-hati, itu jebakan. Jangan kusut, mundur. Kejar! Ada juga pasukan besar yang mendekat dari depan. Lihat, itu pasukan Surya. Bagus sekali. Lari! Yanto secara tak terduga berhasil membunuh pemimpin bajak laut. Di bawah pengepungan dua pasukan yang menyerang berturut-turut, para elit bajak laut tanpa pemimpin tercerai-berai dan dikalahkan. Akhirnya dimusnahkan. Pemerintah meraih kemenangan besar pertama melawan bajak laut ini dengan biaya serendah mungkin. Jenderal Surya, Bangun! terima kasih banyak Jenderal untuk melawan bajak laut dan melindungi kami. Jenderal, kita sudah melawan bajak laut bertahun-tahun, tapi kami belum pernah merasa sepuas hari ini. Teman-teman, kalian terlalu memujiku. Bangunlah, mari kita bicara sambil berdiri. Jenderal Surya, Ambil papan ini. kami harap Anda bisa tinggal di sini. Kami semua ingin mengikuti Anda. Kami mengikuti Jenderal Surya.
Cahyo benar. Kau punya bakat alami untuk seni ninja. Kurang dari setahun, kau akan melampaui gurumu. Terima kasih Tuan atas kata-kata baikmu. Tapi aku benci lambatnya kemajuanku. Aku tidak bisa segera membalas dendam pada musuhku. Jangan terburu-buru. Surya, Yanto, dan lainnya akan kita singkirkan satu persatu. Sekarang aku punya rencana baru. Kita harus melakukan segala upaya agar Surya dan Kaisar saling curiga. Kalian sangat suka pertikaian internal, ya? Surya di istana pasti punya banyak musuh. Lagi pula seorang jenderal besar dengan pasukan di perbatasan selalu menjadi penyebab kecurigaan dan kekhawatiran bagi Kaisar. Jika kita tahu memanfaatkan ini, apakah Surya dan Adipati Joko akan menyatukan keluarga mereka? Bukankah itu dua hal yang tidak ada hubungannya? Apa yang kalian rencanakan? Baginda, Adipati Joko menikmati popularitas yang semakin besar di antara rakyat. Sementara itu, Surya menguasai Tenggara dengan puluhan ribu tentara elit. Pasukannya dikenal sebagai pasukan Surya. Baginda, bukankah ini mengubah tentara kekaisaran menjadi tentara pribadi keluarga Surya? Jika keduanya menjadi mertua dan menantu, dan semuanya tenang, tidak ada masalah. Tetapi jika mereka menyembunyikan niat tidak setia, Baginda. Mengesampingkan Joko, tapi Surya adalah seorang veteran yang telah mengabdi pada dua kaisar. Dia selalu setia pada istana. Bahkan jika Joko punya niat buruk, Surya tidak akan bergabung dengannya. Baginda, ada sesuatu yang tidak Baginda ketahui. Di Tenggara, sekte Harum Surgawi semakin kuat setiap hari. Baru-baru ini telah menyebabkan kerusuhan. Aku sudah dengar beberapa kali. Pemimpin sekte Harum Surgawi dan Surya memiliki hubungan dekat. Baginda, lihat ini. Maksudmu pria dalam lukisan ini adalah Surya? Mata-mata dari kantor rahasia menemukannya di rumah seorang pengikut sekte Harum Surgawi. Menurut kabar, di altar setiap rumah, mereka diam-diam memuja lukisan Surya. Dan mereka menyebutnya pemimpin sekte Harum Surgawi. Beberapa lukisan seperti ini sudah disita. Tidak masuk akal. Pada awal kampanye melawan bajak laut, bukankah Surya yang hampir dirampas dana militernya oleh sekte Harum Surgawi? Jika dia pemimpin sekte itu, mengapa dia melakukan itu? Baginda, jangan lupa bahwa pertempuran itu dilakukan oleh Yanto, pendekar kekaisaran terhebat. Saat itu Surya berada di garis depan Yashan. Setelah itu, meskipun dia punya kesempatan, dia tidak mengambil tindakan konkret melawan sekte Harum Surgawi. Sebaliknya, dia mempertahankan pasukannya tanpa bergerak. Baginda, pikirkanlah. Mengapa Surya tidak akan menyerang sekte Harum Surgawi? Maksudmu Surya menggunakan musuh untuk memperkuat dirinya? Aku tidak berani mengatakan itu. Aku hanya ingin mengingatkan Baginda bahwa kewaspadaan tidak pernah berlebihan. Lalu apa yang Anda usulkan? Hamba ini percaya Baginda bisa memanfaatkan situasi. Perintahkan Surya bahwa dalam waktu setengah bulan, menyerang markas besar sekte Harum Surgawi untuk memberantas masalah sampai ke akarnya. Sekarang setelah bajak laut mundur, pasukan siap bertempur. Jika Surya menaati dekrit dan mengirim pasukannya, itu berarti semua hal lainnya hanyalah desas-desus. Tetapi jika dia menunjukkan keraguan atau alasan sedikit pun, Baginda, lukisan ini akan menjadi bukti ketidaksetiaannya. Baik, tulis dekrit itu sekarang. Anda akan pergi sendiri ke camp di Hongzhou. Jika Surya punya niat lain,
Tangkap dia. Ya. Atas perintah surgawi, Kaisar memerintahkan kepada Jenderal Surya. Atas jasanya melawan bajak laut, dia harus dihadiahi. Tetapi meskipun bajak laut sudah diusir, sekte harum surgawi masih ada. Sekte sesat ini mengumpulkan banyak orang, menyebabkan kerusuhan, dan merusak orang baik. Ini adalah ancaman nyata bagi negara. Aku perintahkan Surya mulai hari ini. Dan dalam waktu setengah bulan, memanfaatkan momentum kemenangan melawan bajak laut. Musnahkan sekte harum surgawi untuk menenangkan kekhawatiranku. Dengan demikian kerajaan kita akan diperkuat. Terjadilah. Jenderal Surya, apa yang Anda tunggu? Terima dekretnya. Tuan Kasim, aku tidak berani menerima dekret ini begitu saja. Sekte itu sudah mengakar di Tenggara selama lebih dari 100 tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa dihilangkan dalam semalam. Lagi pula pasukan kita sudah melalui pertempuran besar. Saat ini sedang mengatur ulang dan memulihkan kekuatan. Dan para bajak laut yang tersisa masih mengintai kita. Pasukan kita sedang berlatih untuk pertempuran laut. Jika saat ini kita mengirim tentara untuk bertempur di pegunungan, aku khawatir itu tidak akan bermanfaat. Jenderal Surya, kekhawatiran Anda beralasan. Tapi jangan lupa, ini adalah dekret yang dikeluarkan langsung oleh Kaisar. Jangan berpikir bahwa karena pasukan Anda disebut pasukan Surya, Anda bisa bertindak dengan kekebalan. Jangan lupa, pasukan Anda masih diberi makan dengan gandum negara dan membayar dengan dana istana. Negara memelihara mereka untuk digunakan saat diperlukan. Sekarang Kaisar memerintahkan pasukan untuk memusnahkan sekte harum surgawi. Dan Anda berani tidak menaati? Apakah Anda pengecut? Atau Anda punya niat lain? Sejak aku tiba di Hongzhou, aku selalu memberikan yang terbaik memimpin anak buahku. Bagaimana Anda bisa mengatakan aku pengecut? Aku hanya khawatir tentang kelelahan para prajurit. Aku mohon Kaisar mengerti. Kemarilah. Atas perintah Kaisar, tangkap jenderal pengkhianat Surya. Ya, Jangan bergerak. Apa yang kalian lakukan? Kaisar sudah punya bukti. Surya bersekutu dengan pemberontak dan menyembunyikan niat tidak setia. Tidak masuk akal. Dia selalu setia dan berani. Bagaimana mungkin dia menjadi pengkhianat? Bukti apa? Kau menuduh seorang jenderal yang membela wilayah hanya dengan kata-kata. Itu benar-benar omong kosong. Pasti Kaisar mendengar. Fitnah dari kalian. Itulah sebabnya dia ingin mencelakakan jenderal. Kami tidak akan membiarkan mereka membawanya pergi. Surya, apakah kau menghasut anak buahmu untuk memberontak? Saudara-saudara, tolong jangan terburu-buru. Dengarkan aku. Meskipun aku dituduh secara tidak adil, kesetiaanku pada Kaisar tetap sama. Sama seperti kalian semua. Aku menerima gaji dari Kaisar dan mengabdi padanya dengan setia. Kaisar menugaskanku memimpin pasukan melawan bajak laut. Itu menunjukkan kepercayaannya padaku. Apa yang terjadi hari ini pasti ada penjelasan tersembunyi. Aku memohon kalian semua tetap tenang. Aku Surya, hati nuraniku tenang. Aku tidak takut pada konspirasi. Kaisar tidak akan tertipu oleh orang jahat. Aku akan menemani Kasim Wawan. Mereka akan menyelidiki secara menyeluruh untuk membersihkan tuduhan tidak adilku. Sementara itu, Yanto akan mengambil alih camp. Tolong kalian semua. Jangan lakukan hal yang terburu-buru. Aku mohon padamu. Kasim Wawan, ayo. Ya. Kami mengundang jenderal untuk menemani kami. Hanya untuk mengklarifikasi fakta. Aku juga percaya Jenderal Surya tidak bersalah. Tolong jangan marah. Jangan marah. Minggir!
Kemari. Bawa dia ke penjara. Ya, Pasukan Surya apa? Mereka tidak lebih dari sekelompok bandit. Mereka hanya memikirkan jenderal mereka. Mereka tidak memiliki kaisar sama sekali. Mari kita kembali ke penginapan resmi. Perwira Yanto, apa yang harus kita lakukan sekarang? kita harus tetap tenang. Beri perintah. Semua kamp tutup gerbang mereka. Dan beritahu bawahan kalian. Jangan ada yang keluar tanpa izinku. Atau kalian akan diadili. Diterima. Kakak Yanto. Kakak Yanto, kau harus menyelamatkan ayahku. Nona Yuni, jangan khawatir. Kami pasti akan menemukan solusi. Jenderal Surya juga ayah angkatku. Aku akan melakukan semua yang aku bisa. Kakak kedua. Aku sudah dengar apa yang terjadi. Aku juga baru saja tiba di Hongzhou. Kau datang tepat pada waktunya. Minta pengawal kekaisaran untuk menyelamatkan jenderal. Aku sudah mengundurkan diri dari jabatanku. Lagi pula kali ini aku datang untuk tinggal. Kasim Wawan membawa pergi Jenderal Surya. Kau sudah berada di istana bertahun-tahun. Mengerti banyak hal lebih baik dari kami. Katakan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lihat. Pergi minta uang pada Adipati Joko. Emas perhiasan semakin banyak semakin baik. Ya Tuhan. Keluarga Surya benar-benar tahu cara menghabiskan uang. Jenderal Surya selalu berani dan setia. Aku tahu betul di dalam hatiku. Tetapi Kaisar menerima laporan rahasia dari Tenggara. Dan juga lukisan yang mereka temukan sebagai bukti. Itu cukup untuk membuktikan. Surya punya aliansi dengan sekte Harum Surgawi. Ini pasti tipu muslihat bajak laut untuk menabur perselisihan. Saya harap Yang Mulia dan Anda menyelidikinya secara menyeluruh. Sebenarnya Kaisar masih ragu. Jika buktinya meyakinkan, maka Surya pasti sudah dipenggal. Tetapi meskipun Surya sekarang di penjara, dia makan dan tidur dengan baik. Dia tidak dalam bahaya kematian. Jadi kalian berdua bisa tenang. Jika begitu, atas nama seluruh keluarga Surya, kami berterima kasih padamu. Kami mohon Anda menunjukkan jalan kepada kami. Saya menunjukkan jalan kepada kalian? Baiklah. Apakah kalian tahu apa yang paling mengkhawatirkan Kaisar sekarang? Keamanan Tenggara. Alasan dia memerintahkan penahanan Surya, terutama karena ketidakefektifannya dalam melawan sekte Harum Surgawi. Jika saat ini, pasukan Surya menawarkan diri dan langsung menyerbu markas besar sekte Harum Surgawi. Saat itu, belum lagi akan terbukti ketidakbersalahannya. Segera! Hanya dengan jasa ini, akan cukup untuk memperkuat posisi pasukan Surya di hati Kaisar. Bagaimana menurut kalian? Petunjukku sepadan dengan hadiah ini, kan? Kami berterima kasih atas nasihat Anda. Jenderal Yanto telah tiba. Para
perwira, dengarkan perintahnya. Malam ini kita akan menyerang Sekte Harum Surgawi. Saudara-saudara pasukan Surya, banyak dari kalian direkrut secara pribadi oleh Jenderal Surya. Apakah Jenderal pernah memperlakukan kalian dengan buruk? Tidak. Gaji pasukan. Apakah Jenderal Surya pernah memotong 1 sen pun? Tidak. Apakah Jenderal tidak adil atau memihak dalam hadiah dan hukuman pasukan? Tidak. Sekarang Jenderal membutuhkan kalian membalas budi. Apakah ada yang keberatan? Tidak. Kam Sekte itu berbahaya. Apakah kalian takut mati? Tidak. Baik. Biarkan semua orang mendengar suara gemuruh pasukan Surya. Ya. Itu pasukan Surya, tutup pintunya cepat. Laporan. Para pengikut sekte telah dibubarkan. Beritahu yang di luar jangan biarkan siapapun lolos. Ya. Kakak, awasi pintu masuknya. Baik. Jenderal, Anda telah diperlakukan tidak adil. Tidak ada ketidakadilan. Aku tahu betul bahwa aku tidak melakukan kesalahan. Tuduhan palsu ini cepat atau lambat akan terbukti salah. Tidak buruk sama sekali di sini. Makanannya lebih baik daripada di camp. Jenderal Surya, Anda beruntung. Anda memiliki banyak perwira pemberani. Itu sebabnya kalian bisa menyerbu Sekte Harum Surgawi dalam 1 malam. Kaisar sangat senang. Dia terus mengatakan bahwa pasukan Surya dapat diandalkan. Pasukan Surya dapat diandalkan. Meskipun ini hanya peringatan palsu, aku tidak memerintah pasukan dengan baik. Serangannya kurang dan membuat Kaisar khawatir. Bukan. Itu salahku. Bukan. Jenderal Surya, Anda berlebihan. Kaisar mengenal Anda dengan baik. Kasus Anda sudah selesai. Para bajak lautlah yang merekayasa fitnah ini untuk menipu semua orang. Ketidakadilan ini telah terungkap. Kaisar memerintahkan Anda untuk kembali menjabat. Betapa bijaksananya Kaisar. Jenderal, jika pasukan Surya tidak memiliki Anda, apakah masih akan disebut seperti itu? Bagus sekali. Ayo pergi. Ayo. Mengapa dia belum tiba? Aku tidak tahu. Aku tidak menyangka sejak terakhir kali kuilnya menjadi kosong seperti ini. Kami datang dari jauh untuk turnamen Utara Selatan yang diadakan setiap 5 tahun. Tetapi Guru Syamsul tidak keluar untuk memimpin turnamen.
atau memenuhi tugasnya sebagai tuan rumah. Dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Itu memalukan bagi kuil kuno ini. Menurutku, kalian dari selatan harus langsung mengeluarkan peti relik dan mengembalikannya kepada kami di utara, agar kami hormati dan lindungi. Guru Yusuf, aku Yanto, juara pendekar kekaisaran yang baru. Atas perintah Kaisar, aku datang untuk menyaksikan turnamen seni bela diri hari ini. Anda sangat baik. Apa yang bisa kami bantu? Aku tidak berani memberi nasihat. Yang Mulia sangat tertarik dengan seni bela diri Anda. Sebelum berangkat, Yang Mulia memberi pesan khusus kepadaku untuk belajar dari para biksu bijak. Aku kikuk, tapi aku tahu aku harus berusaha untuk mengabdi pada istana. Jadi aku punya beberapa pertanyaan yang ingin aku ajukan, Guru. Anda memiliki kesejahteraan rakyat dalam pikiran. Itu adalah berkah bagi negeri kita. Jika tidak keberatan, silakan ajukan pertanyaan Anda. Aku orang yang kasar. Seni bela diri kalian terkait dengan Buddhisme. Bahkan untuk bertanya, butuh pencapaian spiritual yang hebat. Bagaimana mungkin seorang pendekar sederhana sepertiku bisa memahaminya hanya dengan beberapa pertanyaan, tapi itu perintah kekaisaran. Jadi aku mohon kepada para guru untuk menerangiku. Untuk membimbingku sedikit. Aku tidak berani memberi pelajaran. Jika Perwira Yanto benar-benar berminat, biarlah muridku yang tidak layak ini berlatih sedikit dengan Anda. Jeffrey. Hadir. Kamu juga menggunakan pedang. Kalau begitu gunakan pedangmu untuk bertukar dengan Perwira Yanto. Ya. Aku Jeffrey. Aku sudah mempelajari teknik pedang bodi. Aku sudah melatihnya selama 12 tahun. Guru, silakan. Cepat pergi, lihat bagaimana keadaan guru. Jeffrey sudah meningkat pesat. Dia sudah menyempurnakan teknik ini secara maksimal. Dalam senjata dia sudah seperti ini. Dengan tangan apalagi. Benar. Guru memperhitungkan dengan baik. Para biksu Rahmat, Soleh, dan Jeffrey sangat fokus. Kemampuan mereka lebih unggul dari kami. Dengan teknik Jeffrey sekarang, dia akan menang dalam kurang dari 100 gerakan. Yanto bertahan sampai 300. Itu prestasi yang luar biasa. Jeffrey penuh pertimbangan. Yanto tampil sebagai perwira pemerintah. Jeffrey tidak berani menghinanya. Tetapi Yanto sudah sangat lelah. Dia akan kalah kapan saja. Adik! Adik, apa kau baik-baik saja? Adik! Bangun, ayo. Perwira Yanto, terima kasih atas kesempatannya. Kalian benar-benar kuat. Teknik kalian mengesankan. Karena kita sudah menyenangkan hati Perwira Yanto, maka turnamen hari ini tidak sia-sia. Sayang sekali Guru Syamsul tidak berkenan muncul. Sungguh disayangkan. Guru, jangan terburu-buru. Aku sudah merasakan penggunaan pedang.
Tapi aku belum mencoba teknik tangan utara. Perwira Yanto, baru saja Jeffrey melemparkanmu ke udara dengan tamparan. Mengapa kau bilang kau belum mencoba teknik tangan? Jangan bertindak impulsif. Ya, Kau terkena tamparan itu. Bagaimana kau bisa terus bertarung? Baru saja Guru Jeffrey memanfaatkan kelengahan dengan pedangku. Itu salahku karena tidak menguasai pedang dengan baik. Aku kalah oleh teknik utara. Tapi itu tidak berarti aku akan kalah dengan tangan kosong. Jika Guru tidak keberatan, aku ingin mencoba teknik tangan kabut dari utara. Bagaimana menurut Guru? apa kau gila? 5 tahun lalu aku sudah tidak bisa menahan pukulannya. Bagaimana kau bisa melawannya? Jangan bodoh. Bukan begitu. Aku datang atas perintah Kaisar untuk mempelajari seni utara. Bukan niatku untuk berpartisipasi dalam turnamen kalian. Apa maksudnya bertarung? Ini bukan tentang menang atau kalah. Bertukar pengetahuan untuk meningkatkan diri. Bukankah itu baik? Bukankah begitu, Guru Yusuf? Sepertinya Yanto berpihak pada selatan. Dia menggunakan posisinya sebagai perwira, dan aku tidak bisa memperlakukannya dengan kasar. Berlatih beberapa gerakan dengannya. Dia terluka. Cukup buat dia keluar dari lingkaran dan kita selesai. Ya. Atas perintah guruku, aku akan bertukar denganmu. Silakan. Guru, silakan. Hati-hati dengan gerakannya. Apakah ini tangan kabut? Pemuda yang naif. Ini bukan tangan kabut. Ini adalah transformasi sumsum. Guru! Paman Guru. Guru! Guru! Adik senang melihatmu baik-baik saja. Kakak. Kakak. Apakah energi batinmu sudah pulih? Bahkan melalui diriku, dia bisa menerima tamparan itu. Kemampuan macam apa itu? Tangan kabut milik Rahmat adalah yang terbaik dari seni bela diri. Aku khawatir bahkan Guru Yusuf tidak akan berani menerimanya langsung. Lalu mengapa aku tidak menderita apa-apa? Karena Guru Syamsul menggunakan transformasi sumsum untuk mengalihkan kekuatan tamparan ke tempat lain. Lihat di bawah kakimu. Guru, luar biasa. Sepertinya transformasi sumsum dari kakakku Syamsul telah mencapai tingkat ke-7. Rahmat, apakah kau pikir teknik energi kekanak-kanakanku bisa mengalahkan paman gurumu Syamsul? Guru, dalam 100 gerakan Anda akan menang. Pada 300 akan terjadi seri. Setelah 500, paman guru Syamsul akan menang. Bagus sekali. Tapi bagaimana jika sekarang aku hanya memiliki 30% energiku? 30%? Bagaimana kau hanya punya 30%? Kakak Syamsul turnamennya belum dimulai. Mengapa kau mengungkap kelemahanmu? Kakak Yusuf, para biksu tidak berbohong. Aku terlambat. Karena aku di halaman belakang dengan kakak Iman. Membantu seorang wanita menyembuhkan dan membersihkan diri. Aku menghabiskan hampir semua energi batinku. Aku butuh istirahat untuk memulihkan diri. Itu sebabnya aku terlambat.
Aku minta maaf. Membantu dan menyelamatkan orang lain adalah tugas kami sebagai biksu. Kakak Syamsul, aku mengagumi hatimu yang welas asih. Karena kau lemah dan energimu belum pulih. Mengapa kita tidak menunda turnamen beberapa hari? Itu tidak perlu. Tubuhku butuh beberapa hari untuk pulih. Bahkan jika kau tidak bertarung denganku, murid-muridku yang tidak layak ini tidak akan bisa mengalahkan Rahmat, Soleh, dan Jeffrey. Setelah dipikirkan matang-matang, aku memutuskan untuk menyerahkan peti relik kepada kalian. Tahun ini dalam turnamen, kami menyerah di selatan. Gulung Anda tidak bisa menyerah. Meskipun kami bodoh, setidaknya kami bisa mencoba. Dunia penuh dengan krisis. Bajak laut di Tenggara belum dikalahkan. Kami, para biksu prajurit, harus menyelamatkan makhluk hidup dari penderitaan. Inilah saatnya untuk bersatu. Senjata tidak punya mata. Dalam sebuah turnamen selalu ada kemungkinan kecelakaan. Kehilangan biksu kita tanpa perlu. Meskipun kita memenangkan turnamen, itu akan menjadi kekalahan. Karena itu kami di selatan memutuskan bahwa dalam turnamen ini, kami menyerah secara sukarela tanpa penyesalan. Peti relik akan diserahkan ke utara. Untuk mereka hormati dan lindungi. Kakak Syamsul, Anda murah hati dan tidak mencari ketenaran atau kekayaan. Meskipun dia tidak mau bertanding dalam kemampuan bela diri, semangat membantu dari para biksu selatan jauh melampaui kami di utara. Turnamen hari ini kami yang kalah. Peti relik harus tetap dijaga oleh selatan. Di masa depan kita akan menyaksikan bersama upacara penobatan relik. Bagus! Kakak, kau terlalu menyanjungku. Murid-muridmu yang terlatih dengan baik telah mencapai hal-hal besar. Aku bersujud padamu. Kakak tertua, jika tidak keberatan. Kami di utara ingin berkontribusi dalam melawan bajak laut. Setelah upacara penobatan, aku akan kembali dan memerintahkan murid-muridku untuk memimpin para biksu prajurit, untuk bergabung dengan pasukan melawan bajak laut. Kami gagal berulang kali. Jika terus begini, apakah masih ada tempat yang bisa kami tuju? Maaf atas ketidakbergunaan kami. Itu semua salah Surya itu. Sejak dia tiba di Hongzhou, situasi kami menjadi sulit. Sekarang harta karun itu jatuh ke tangan pasukan Surya. Hari-hari kami akan semakin berat setiap hari. Semangat ninja adalah tidak pernah menyerah. Selama masih ada harapan, aku akan melakukan semua yang aku bisa. Kekuatan pasukan Surya adalah kekhawatiran terbesar kami. Untuk mengubah situasi sepenuhnya, kita harus membunuh Surya. Cahyo, giliranmu. Mengerti. Aku yang akan mengurus ini. Entah aku berhasil atau mati dalam usaha. Hari ini ada yang bisa diminum ya? Hari ini kita harus minum dengan baik. Ayah angkat. Apakah kau sudah datang? Hari ini adalah pernikahan Nona Yuni. Bukankah Anda seharusnya berada di kediaman Adipati Joko? Aku hanya seorang prajurit sederhana. Di sana hanya ada bangsawan dan wanita istana. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada mereka. Aku menunggu sampai penghormatan selesai. Dan menyelinap pergi dengan alasan tertentu. Di sini jauh lebih nyaman. Lihat, aku minum sesukaku. Aku duduk sesukaku, kau lihat?
Kemarilah, duduklah. Ayo, temani aku minum beberapa gelas. Ayah angkat, aku bersulang untukmu. Tidak. Yanto. Gelas ini, akulah yang seharusnya bersulang untukmu. Apa yang mereka bawa dari selatan? Harta karun emas dan perhiasan itu. Setara dengan 2 tahun biaya pasukanku. Dengan uang itu, peluangku untuk menenangkan Tenggara semakin besar. Jadi gelas ini untukmu. Bersulang! Harta karun itu adalah harta benda yang Samsul dan Lukman kumpulkan secara diam-diam dengan bersekutu dengan bajak laut. Itu adalah keringat dan darah rakyat. Untuk menguasai semuanya, dia memindahkannya ke ruang bawah tanah selatan. Dia pikir tidak ada yang akan tahu. Tapi seperti kata orang, rencana manusia tidak bisa melawan takdir. Samsul melakukan segala macam intrik. Tapi pada akhirnya, dia pergi menemui Raja Neraka dengan tangan kosong. Ya, untunglah harta karun ini tidak jatuh ke tangan Samsul. Sekarang bisa disumbangkan ke pasukan Surya sebagai dana militer. Itu penggunaan terbaik untuk rakyat. Bagus sekali. Yanto, aku sadar perasaanmu pada Yuni. Aku sudah sadar sejak lama. Karaktermu dan kemampuan bela dirimu sangat baik. Kaulah menantu idealku. Sayang sekali. Kau dan Yuni tidak ditakdirkan bersama. Itu nasib buruk baginya. Ayah angkat, tolong jangan katakan itu. Bagaimanapun, suami yang dipilih Yuni, itu adalah keputusannya sendiri. Aku tidak punya keberatan. Ayo, mari kita terus minum. Ayah angkat, izinkan aku mengisi gelas Anda. Ayah angkat, hati-hati. Apakah kau tahu milik siapa kediaman ini? Hendra. Hendra? Aku tahu kau juga anak buah Tuan Zulkifli. Tuan Zulkifli mengirimku untuk membunuh Surya. Tapi aku gagal. Kau tidak hanya gagal, tapi kau akan membawa Yanto kepadaku. Biarkan aku bersembunyi sebentar. Aku akan mencari cara untuk pergi. Sudah terlambat. Mereka sudah mengepung tempat ini. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Lalu apa yang harus kulakukan? Kecuali kau mati. Hanya dengan begitu aku akan aman.
Baiklah. Beri aku sekitar 3 menit. Tuan Zulkifli, maafkan aku. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Apakah ini teknik ninja terakhir? Itu terlalu kejam. Untuk melindungi Hendra, Ninja Cahyo menggunakan bubuk pelarut tubuh. Membuatnya menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Tuan, 2 perwira telah tiba. Tuan Hendra, bangun. Lihat aku membaca sepanjang malam. Dan aku tertidur tanpa sadar. Kalian berkunjung sangat larut. Untuk apa kehormatan ini? Seorang pembunuh berusaha membunuh Jenderal Surya. Kami mengikutinya sampai ke kediaman Anda. Dan kehilangan jejak. Kami khawatir dia menyusup ke rumah Anda. Pembunuh? Untunglah kalian datang. Kalau tidak, aku akan dalam bahaya tanpa menyadarinya. Wah, bajak laut ini benar-benar gila. Mereka datang membunuh berulang kali. Tuan Hendra, bagaimana Anda tahu pembunuh itu adalah bajak laut? Karena selain bajak laut, siapa lagi yang berani berusaha membunuh Jenderal Surya? Kakak ketiga, Tuan Hendra benar. Tuan Hendra, di luar sangat kacau. Lebih baik Anda tetap di kamar Anda. Kami akan pergi memeriksa halaman belakang. Periksa, cepat. Tidak ada di sini, cari di sana. Pergi ke sana. Juga tidak di sini. Pergi cari ke gudang kayu. Kami tidak menemukannya. Lanjutkan. Ya. Saat aku bertarung dengan pembunuh itu, aku bisa melihat jejak teknik ninja dalam gerakannya. Itu sebabnya aku yakin dia dikirim oleh bajak laut. Kami mengikutinya sampai di sini, dan dia menghilang. Apakah dia benar-benar terbang? Lihat. Apakah dia di dalam tong air?
Mungkin kita salah. Kakak. Sehelai rambut. Aku senang melihat mertuaku dalam keadaan baik. Pembunuh ini telah mengganggu malam pernikahanmu. Aku dalam hatiku merasa sedikit menyesal. Pembunuhnya belum ditangkap. Mertua, jangan keluar beberapa hari ini untuk jaga-jaga. Tidak sampai segitunya. Anda adalah pilar Hongzhou. Anda juga target utama bajak laut. Tolong jangan lengah. Aku khawatir yang tidak boleh lengah bukan hanya Jenderal Surya. Kakak ketiga, apa maksudmu? Sebelumnya kami mengikuti si pembunuh. Kami sudah menyudutkannya. Tapi kemudian, dia menghilang di kediaman Hendra. Karena itu kami curiga bahwa Hendra ada hubungannya dengan pembunuh itu. Kakak ketiga, itu berlebihan. Kehilangan jejak pembunuh tidak ada hubungannya dengan Tuan Hendra. Kakak, akhir-akhir ini ada desas-desus di antara orang-orang. Tuan Hendra di kediamannya, bukan dari negara kita. Aku khawatir dia punya hubungan kuat dengan bajak laut. Konyol, desas-desus yang tidak berdasar. Dulu, mereka bahkan mengatakan mertuaku adalah pemimpin sekte Harum Surgawi. Dia bekerja dengan mendiang ayahku selama bertahun-tahun. Jika dia bersekongkol dengan bajak laut untuk mencuri informasi militer, bukankah itu akan sangat mudah? Lalu mengapa bajak laut dikalahkan oleh pasukan kita? Kakak! Cukup, jangan bicara lebih banyak. Hari ini aku datang khusus untuk menemui mertuaku. Bukan untuk mendengarmu memfitnah penasihatku. Kakak ketiga, aku menasihatimu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Lebih baik urusi urusan militermu. Mertua, menantumu ini pamit. Katakan, mengapa Yanto mengikutimu? Apa hubunganmu dengan bajak laut? Kakak Yanto benar. Aku adalah mata-mata yang dikirim oleh bajak laut. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu dengan pedangku? Yang mulia, ada sesuatu yang tidak tuanku ketahui. Lebih dari 20 tahun yang lalu, aku ditempatkan sebagai bidak catur di Hongzhou oleh bajak laut. Hari ini, dengan mengungkapkan identitasku padamu, aku sudah mengesampingkan hidup dan mati. Tapi aku berani mengatakan Yang Mulia tidak akan membunuhku. Dan mengapa aku tidak akan membunuhmu? Karena dia masih ingin menjadi kaisar. Aku sudah berada di kediaman Adipati selama lebih dari 20 tahun. Izinkan aku sedikit lancang. Aku bisa bilang aku melihatmu tumbuh dewasa. Yang Mulia, orang seperti apakah tuanku? Aku tahu betul di dalam hatiku. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana pikiran dan tindakanmu? Anda pasti tahu betul. Dan justru karena itulah, aku berani mengusulkan kepada Yang Mulia sebuah rencana untuk membantu Anda menjadi kaisar. Aku tidak menyangka kalian para bajak laut begitu penuh perhitungan. Di balik kecermatan itu biasanya ada mata yang tajam. Sebelumnya aku mengusulkan pada Yang Mulia sebuah rencana untuk membantu Anda meraih takhta. Sekarang setelah Anda baru saja menyatukan keluarga Anda dengan keluarga Surya, ini tampak seperti langkah yang bagus untuk melindungi diri. Tapi jika dipikir-pikir, Surya itu adalah orang tua yang keras kepala dan tidak fleksibel. Jika Anda berharap menggunakan hubungan mertua menantu untuk mendapatkan komando militer, ini mungkin hanya perhitungan optimistis bagi Anda dan saya. Wah, Hendra. Aku meremehkanmu. Yang Mulia, bersabarlah dan dengarkan aku. Kelompok bajak laut telah melalui 100 tahun perang. Sekarang sudah bersatu. Dan di puncaknya, kekuatan bajak laut lebih unggul dari pasukan negara ini. Dan pembuatan meriam mereka bahkan lebih maju. Mereka juga memiliki keuntungan dalam perdagangan maritim. Aku mohon Yang Mulia merenungkannya. Pada hari kau siap untuk memperebutkan takhta, siapa yang akan mendukungmu? Apakah Surya yang setia tanpa pamrih? Ataukah pasukan bajak laut kami?
Kedengarannya bagus. Kalian berjanji akan meminjamiku pasukan dan mendukung perdagangan maritim. Semua keuntungan itu hanya untukku. Itu bukan cara bertindak kalian yang biasa ya. Di masa depan, aku khawatir kalian akan memberlakukan banyak batasan padaku. Bahkan aku akan menjadi boneka kalian. Yang Mulia. Cukup. Jangan bicara lagi. Bersekutu dengan bajak laut adalah masalah yang sangat serius. Aku harus memikirkannya dengan tenang. Sepertinya Yang Mulia masih berharap pada pasukan Surya. Terserah Anda. Aku undur diri. Yang Mulia, pikirkanlah dengan baik. Tunggu. Aku punya satu hal lagi untuk memperingatkanmu. Apapun yang kau lakukan, bertindaklah dengan hati-hati. Jika kau merugikanku, itu tidak akan menjadi permainan. Tuan, ini adalah surat rahasia yang dikirim oleh Hendra. Kau boleh pergi. Ya. Misi Cahyo gagal, dan dia bunuh diri untuk menebus kesalahannya. Joko ragu-ragu. Kita harus melenyapkan Surya secepat mungkin, untuk memperkuat tekadnya bekerja sama dengan kita. Dalam 3 hari, Surya akan pergi ke Mawei untuk memeriksa latihan armada. Akan ada 2 kali lipat pengawal, tapi itu bisa menjadi peluang bagus. Segel ini akan berfungsi sebagai izin masuk. Kirim seorang pembunuh untuk menyusup ke dalam pasukan, mencari pukulan yang pasti. Hendra. Yulia, apakah kau siap? Aku harap kali ini kau tidak mengecewakanku. Tuan, jangan khawatir. Kali ini aku tidak akan gagal. Ayah angkat, bajak laut sedang merencanakan sesuatu untuk melawanmu. Jika kau meninggalkan kota Hongzhou sekarang, bukankah itu terlalu berbahaya? Di Hongzhou sini mereka juga sudah berusaha membunuhku. Di luar kota, itu juga tidak lebih dari percobaan lain. Dimanapun aku berada. Aku akan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ayah angkat, aku rasa kita tidak boleh lengah. Kami para prajurit, tidak satu pun dari kami melakukan pekerjaan kami tanpa mempertaruhkan nyawa. Tapi aku punya tanggung jawab besar. Ada banyak yang harus dilakukan. Jika kita semua takut mati dan tidak melakukan apapun, kapan kita akan melenyapkan bajak laut? Ayah angkat. Tenang. Kali ini aku akan membawa 2 kali lipat pengawal. Aku akan pergi ke kamp militer Mawei. Aku rasa dengan adanya pengawal pasukan Surya, akan terjadi apa-apa. Baik, ayah angkat. Kalau begitu aku akan menemanimu ke Mawei. Baik, ayo. Yang Mulia, suasana hati yang baik. Yang Mulia terdengar begitu jauh. Hari ini temani aku memancing. Kemarilah, duduk. Kakak, aku sudah melewati hal tidak menyenangkan sebelumnya. Apa yang Kaisar katakan dan lakukan adalah urusannya. Asalkan aku punya hati nurani yang tenang, itu cukup. Kakak tertua, Kaisar mengirimku ke Hongzhou untuk mengawasimu. Dan itu membuatku sangat lelah dengan perjuangan tersembunyi di istana. Itu sebabnya aku memilih untuk pensiun di masa jayaku. Dalam hidup selalu ada untung dan rugi. Meskipun kau mengundurkan diri dan datang ke Hongzhou, kau bertemu kembali dengan ayahmu. Bukankah itu bagus? Ya, sekarang aku bebas dari jabatan. Aku hanya ingin melakukan hal-hal sederhana, tanpa mencari ketenaran atau uang. Aku hanya ingin mengikuti Jenderal Surya untuk melawan bajak laut. Meskipun suatu hari aku mati di medan perang, aku tidak akan hidup sia-sia. Bagus sekali. Kakak, dengan kemampuanmu,
baik di istana maupun di dunia seni bela diri, dimanapun kau bisa mencapai prestasi besar. Sungguh terkadang aku iri padamu. Kamu selalu bisa melakukan apa yang kau inginkan, dan apa yang kau tahu caranya. Kakak tertua, kau juga bisa. Mengatakan itu mudah. Aku juga punya aspirasi. Aku ingin mencapai hal-hal besar. Tapi sekarang, aku punya banyak ikatan yang menggangguku. Kakak tertua, dengan usaha, semuanya bisa dicapai. Ya? Kalau begitu, jika aku yang memimpin pasukan Tenggara, dibandingkan dengan Jenderal Surya, siapa yang menurutmu akan lebih baik? Aku tidak berani mengatakannya dengan enteng. Tapi aku percaya pada kesatuan pengetahuan dan tindakan, dan melakukan yang terbaik. Kalimat yang bagus. Saat aku mengerahkan kemampuanku, aku harap kau mendukungku dengan sekuat tenaga. Jika saudara bersatu, kita bisa mencapai hal-hal besar. Selama itu bermanfaat bagi rakyat, aku akan melakukannya. Dengan kata-kata itu sudah cukup. Ngomong-ngomong, mengapa kakak ketiga tidak datang hari ini? Dia pergi memeriksa armada di Mawei dengan Jenderal Surya. Masalah pembunuh telah menyebabkan kekacauan besar. Dia khawatir. Itu sebabnya dia bersikeras menemaninya. Begitu. Ikan memakan umpannya. Apakah dia pergi? Kakak tertua, kemampuan memancingmu. Kami menyambut Jenderal Surya. Jenderal Nugroho, armadanya kuat dan siap ya? Jenderal, perjalanan Anda melelahkan. Lewat sini. Ada pembunuh. Lindungi Jenderal. Tangkap pembunuhnya. Aneh. Tatapan pembunuh itu sangat familiar bagiku. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kota ditutup hari ini, tolong kembali. Kalian tidak bisa keluar hari ini, kembali. Pergilah, tolong kembali. Tuan, saya perlu keluar untuk mengambil air. Kami sedang menangkap seorang pembunuh. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Aku punya izin masuk di sini. Jenderal Surya memerintahkanku keluar kota untuk misi rahasia. Apakah kalian tidak mengenali izin ini? Mengapa kalian tidak membuka pintunya? Apakah kau yang bertanggung jawab? Buka pintunya. Kami juga ingin keluar. Tidak, tidak. Pembunuh lagi! Kemanapun aku pergi, dia mengikutiku. Jelas dia ingin mengganggu moral kita.
Ya, Jenderal. Berkat perwira Yanto yang menemukannya tepat waktu, kami bisa bersiap. Meskipun kami sudah siap, pembunuhnya tetap lolos. Orang-orang ini sangat licik. Licik? Mereka hanya menggunakan alat tersembunyi dan bubuk asap itu untuk bisa melarikan diri. Kali ini harus diselidiki sampai tuntas. Jenderal, Bagaimana? kami sudah memeriksa seluruh kota. Tapi kami tidak menemukan pembunuhnya. Kurasa dia berhasil keluar kota. Bukankah kotanya ditutup? Para prajurit di gerbang mengatakan bahwa seorang wanita membawa izin. Dia berkata Jenderal Surya menyuruhnya keluar. Kurasa dialah pembunuhnya. Apa? Seorang wanita dengan izin? Jika tidak salah, orang itu seharusnya Yulia. Dia menggunakan teknik penyamaran. Tapi aku tidak tahu bagaimana para bajak laut mendapatkan izin itu untuk menyusup di antara pengawal. Wanita ini seperti burung phoenix yang tak mati. Tapi izin ini, apakah semudah itu mendapatkannya? Izin jenis ini digunakan di kantor dan barak Hongzhou. Hanya ada beberapa puluh. Sisi depannya sama. Hanya bagian belakang yang menunjukkan asalnya. Kurasa kita bisa menyelidiki mengikuti petunjuk itu. Mereka yang berhak menggunakan izin ini. Selain para jenderal pasukan kita, sisanya dari kantor komisaris provinsi, dari kantor gubernur, atau dari tokoh-tokoh penting di kediaman kerajaan. Jika kita akan menyelidiki itu tidak akan mudah. Kalau begitu mari kita coba mengambil kembali izin ini. Aku rasa Yulia akan kembali untuk melapor ke bajak laut. Camp sementara mereka ada di pantai, tidak jauh dari sini. Aku akan pergi dengan beberapa orang sekarang juga. Tidak. Para prajurit yang terpencar itu tinggal di pantai, sehingga mereka bisa naik ke kapal mereka dan melarikan diri jika pasukan kita menyerang mereka tiba-tiba. Jika kita ingin menemukan izin ini, kita tidak boleh memberitahu mereka. Maksud Anda, kita menyusup ke kamp bajak laut? Baik, para bajak laut tidak akan menduga ini. Tapi untuk mengambil kembali izin itu, kita akan butuh bantuan dia. Kita sampai. Disinilah tempatnya. Aku akan pergi mengalihkan perhatian mereka. Baik, aku akan pergi mencuri izinnya. Hati-hati. Kita punya kesempatan emas. Namun tetap gagal. Aku akan lihat bagaimana aku menghukum Yulia itu. Aku sudah mengurung Yulia di sebuah pulau. Aku bersiap menghukumnya dengan berat. Tapi sepertinya masalah Adipati Joko. Kita harus memikirkannya lebih baik. Adipati? Bajak laut, keluar dan mati. Ada pembunuh. Lewat sana, tangkap dia. Tangkap pembunuhnya. Tangkap pembunuhnya. Sial, izin itu sudah hilang. Izin itu baru saja ada di atas meja rendah ini, bukan? Pasti seseorang masuk dan mencurinya. Beritahu kediaman Adipati. Ya. Pertahanan Pantai Mawei adalah garis depan melawan bajak laut. Mereka tidak boleh lengah. Jenderal Surya. Kami menemukannya. Ini izinnya. Berikan padaku.
Kediaman Adipati? Adipati? Ya, di kediamannya pasti ada mata-mata bajak laut. Aku mendengar sesuatu tentang misi pembunuhan yang gagal. Masalah Adipati harus dipikirkan lebih baik. Apa maksudnya? Aku tidak tahu, aku hanya mendengar itu. Sepertinya kediaman itu punya banyak hal yang disembunyikan. Jenderal, jangan buang waktu. Kita akan kembali ke Hongzhou sekarang untuk meminta pertanggungjawaban Adipati. Tulisanmu bagus sekali. Goresan yang kuat dan bertenaga, menyembunyikan keinginan untuk terus berjuang meski sudah tua. Ayah akan menyukainya. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun mertuaku. Aku ingin memberikannya ini sebagai hadiah. Itu lebih istimewa daripada memberi emas dan perhiasan. Dia baru saja mengalami insiden. Meskipun tidak terjadi apa-apa, kita bisa memanfaatkan pesta ulang tahun untuk mengusir nasib buruk. Yang mulia, telah terjadi sesuatu yang serius. Baik, kau tidurlah. Aku akan pergi jalan-jalan dengan Tuan Hendra. Ayo. Sialan kau. Beraninya kau menggunakan izinku untuk membunuh Surya. Berapa kali ku katakan jangan seret aku ke dalam masalahmu. Yang mulia, sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Mereka sudah punya bukti konkret. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Aku rasa mereka pasti sedang dalam perjalanan kembali ke Hongzhou sekarang. Kita harus memikirkan solusi untuk memperbaiki kerusakan. Ini adalah keadaan darurat yang ekstrim. Kau masih diam? Urusan itu kau yang melakukannya. Apa hubungannya denganku? Tuan Hendra, kau harus menerima konsekuensinya. Yang mulia, Anda tahu betul. Sejak lama kita sudah satu perahu. Lagi pula apa yang kulakukan adalah untuk membantu Anda mencapai tujuan besar Anda. Coba pikirkan, jika kita melenyapkan Surya, kita akan melenyapkan pilar Tenggara. Maka Anda bisa mengumpulkan banyak pengikut. Dengan bantuan pasukan bajak laut kami, meraih takhta hanya masalah waktu. Begitukah kau membantuku? Yang mulia, kegagalan ini benar-benar kecelakaan. Tapi kesetiaanku padamu mutlak. Baiklah. Keinginanku yang terbesar adalah memerintah dunia. Menjadi kaisar yang cemerlang tanpa tanding. Tapi jalan ini penuh dengan rintangan dan bahaya. Ada duri dan risiko di mana-mana. Aku justru butuh dukunganmu, Tuan Hendra. Aku sudah menunjukkan niatku padamu. Selama kau tidak meninggalkanku, meskipun aku harus mati dalam usaha, aku akan membantu Anda mencapai usaha besar Anda. Baiklah. Karena saat ini aku dalam bahaya. Penyelidikan untuk menemukan mata-mata bajak laut sudah sampai di kediaman Adipati. Yanto dan yang lainnya akan segera tiba di sini. Jika Kaisar tahu bahwa orang kepercayaanku adalah mata-mata, akankah dia memaafkanku? Aku juga tidak ingin merugikanmu. Karena itu kita harus menemukan solusi sekarang.
Aku sudah punya solusi. Tapi aku perlu meminjam sesuatu darimu, Tuan Hendra. Apa itu? Hidupmu. Sedikit lagi ke depan adalah jalan utama menuju Hongzhou. Kita harus cepat. Ayo, Yang Mulia, kematianku tidak penting. Tapi meskipun aku memberikan hidupku padamu, Anda juga akan terlibat. Tapi, jika kau mati di tanganku, itu berbeda. Akulah yang menemukan secara pribadi bahwa kau mata-mata bajak laut dan yang membunuhmu dengan tangannya sendiri. Lagi pula, selain izin dari kediaman itu, aku tidak memberikan bukti lain yang memberatkanku. Siapa yang kau pikir bisa berbuat apa-apa padaku? Kau begitu yakin bahwa tidak ada bukti yang tersisa? Tentang pemberontakan, aku hanya bicara denganmu. Lagi pula itu hanya kata-kata tanpa bukti. Apa yang harus aku takutkan? Yang Mulia, pikirkanlah baik-baik. Apa kau mencoba membohongiku? Yang Mulia, apakah Anda ingat pelayan Henny? Henny? Jika Anda tidak mengingatnya, biarkan aku mengingatkanmu. Pelayan itu adalah mata yang ditempatkan Kasim Lukman di samping Surya. Dan wanita inilah yang memberitahu Kasim tentang semua gerakan Adipati Tua Hidayat dan Surya. Itu menyebabkan kekalahan dan kematian Adipati Tua Hidayat. Apa maksud semua ini? Aku khawatir di dunia ini hanya aku yang tahu. Henny itu adalah istrimu. Tidak masuk akal. Dia adalah agen Lukman. Benar. Tapi dia juga milikmu. Henny dipaksa menjadi agen ganda. Di satu sisi, memberitahu Kasim tentang semua tindakan Adipati Tua Hidayat. Dan di sisi lain, dia juga memberitahumu semua rencana Kasim. Tapi kau... Diam! Tapi kau menyembunyikan rahasia besar ini. Lebih kejam lagi, kau mengirim saksi paling penting dan satu-satunya wahyu ke kediaman Surya. Tepat di depan hidung Henny. Itu jelas agar Kasim membunuhnya. Dan kemudian kau menyaksikan tanpa perasaan bagaimana Adipati Tua Hidayat mati secara tidak adil. Semua yang dia lakukan, tidak lain hanyalah untuk menduduki tahta Adipati. Konyol. Aku sudah menjadi pangeran mahkota. Mewarisi gelar Adipati hanya masalah waktu. Tapi kau tidak bisa menunggu. Adipati Tua Hidayat baru berusia 50 tahun. Kau khawatir dengan tetap menjadi pangeran mahkota, kau tidak akan bisa memenuhi ambisimu. Karena itu, kau sudah merencanakan memanfaatkan kesempatan agar Adipati Tua mati secara tidak adil. Bagus sekali. Orang mati tentu saja tidak bisa bicara. Tapi tangan orang hidup yang berlumuran darah tidak akan pernah bisa dibersihkan. Kau benar. Tapi Henny itu sudah mati. Sudah lama aku mengirim seseorang untuk membunuhnya. Dia tidak mati. Hanya menghilang. Apa? Karena Henny bersamaku. Yang Mulia, semua yang kukatakan barusan, aku ambil dari mulut Henny. Dia sangat menyedihkan. Dia hanya ingin menjadi istrimu. Meskipun hanya sebagai selir.
Tapi kau meninggalkannya tanpa belas kasihan. Aku khawatir kau bahkan tidak ingin melihatnya lagi, ya? Di mana dia? Aku menjaganya dengan baik. Henny adalah kartu truf tersembunyiku. Dan hari ini, kau memaksaku untuk mengungkapkannya. Katakan di mana dia. Dunia akan segera melihat wajah aslimu. Pada saat itu, kau akan sendirian tanpa siapapun dan tanpa apapun. Tunggu sampai kau pergi ke neraka. Sejak awal kau mengambil jalan tanpa kembali. Bunuh aku. Kau harus membunuhku untuk memadamkan api yang membara ini. Lalu aku ingin kau bangkit dari abu dan bekerja sama sepenuhnya dengan kami. Jika kau menerima, aku jamin tidak ada seorang pun di dunia yang akan tahu rahasiamu. Kau akan tetap menjadi adipati muda yang penuh harapan. Suatu hari nanti, pasukan kami akan membantumu meraih takhta. Kau akan menjadi penguasa bijak yang dikagumi semua orang. Bukankah itu indah? Tidak banyak waktu. Karena keadaan sudah begini, aku hanya bisa memberikan hidupku untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Pilih cepat. Kakak tertua. Hendra, apa yang kau lakukan? Maju. Akulah mata-mata yang dikirim bajak laut ke Hongzhou. Sayang sekali mereka menemukanku terlalu cepat. Meskipun aku tidak bisa membunuh Surya maupun dirimu. Setelah aku mati, akan ada yang menyelesaikan tugasku. Pada akhirnya para pendekar kami akan menghancurkan tanah luas kalian. Delusi total. Kalian bajak laut. Hampir mati masih menyombongkan diri di sini. Aku menyarankanmu untuk menurunkan pedangmu. Kalau tidak, aku akan memerintahkan agar kau dipotong-potong. Aku sudah bilang, aku tidak peduli mati. Tapi para pendekar kami tidak akan menyerah. Mata-mata bajak laut Hendra menyusup ke Hongzhou dan tetap tersembunyi selama bertahun-tahun. Dia mencoba membunuh Jenderal Surya dan meruntuhkan moral pasukan kita. Setelah ditemukan oleh Adipati Joko, dia melawan dengan putus asa. Dia ditembak jatuh oleh Adipati dan Perwira Yanto. Tubuhnya akan dipamerkan selama 3 hari sebagai peringatan. Inilah nasib mereka yang menabur kekacauan sebagai bajak laut. Kami akan menang, bajak laut akan dikalahkan.